Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu ya Tuhan, dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Bacaan pertama dan bacaan Injil itu ada banyak kemiripan. Bacaan pertama mengatakan Daud mau mendirikan bait Allah, tempat Allah tinggal, rumah bagi Allah. Bacaan Injil menceritakan bahwa Allah tinggal dalam diri Ibu Maria. Kalau yang pertama adalah manusia mencoba membuat rumah untuk Allah, tapi bacaan ketiga yaitu Injil, Allah mau tinggal dalam rumah manusia, dalam diri manusia. Bukan manusia yang memintanya, bukan manusia yang membangunnya. Jadi kita dengar dalam bacaan pertama tadi, niat Daud ini bagus. Tapi Allah menolaknya. Kenapa Allah menolaknya? Bahkan Allah memberikan kesempatan itu kepada anaknya. Anak dari mana?
anak dari hasil pernikahan yang tidak sah. Karena Daud mengambil istri orang lain, membunuh suaminya. Lahir seorang anak, mati. Ini anak kedua, namanya Salomo. Allah mengambil anak seperti itu. Allah mengizinkan anak seperti itu membangun rumah untuk Allah. Mengapa Allah menolak Daud? Apakah karena dia berdosa? Waktu itu dia belum banyak dosanya. Karena kemungkinan Allah menganggap bahwa Daud ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Bukan karena dia merasa Allah tinggal di tenda, maka Allah perlu tempat yang bagus seperti saya tinggal di istana. Bukan itu. Tetapi Allah menganggap dia mau membanggakan dirinya. Dia mau menunjukkan kepada orang, inilah bangunan yang kubangun. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun orang bisa membangun rumah bagi Allah, saya mampu. Karena itulah Allah mengatakan apa? Lewat Nabi Nathan, engkau harus tahu, engkau kubawa keluar dari padang dan kujadikan raja. Jadi bukan karena engkau hebat, aku yang membawa engkau keluar, aku yang melantik engkau menjadi raja. Ada banyak orang suka lupa bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Bukan karena hebat, karena Allah memampukan, karena Allah memilih. Seperti dalam bacaan Injil, Allah memilih Ibu Maria menjadi ibu Yesus. Bahkan Maria pun kaget dan tidak siap menerimanya. Tetapi sikap Maria sangat baik. Ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi meskipun Yesus ada dalam kandunganku nanti, aku tidak menganggap aku lebih tinggi dari Yesus. Aku ini hambanya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lihat sikap Daud. Kalau dia berhasil membangun bait Allah, maka dia akan menjadi tuan. Dia merasa dia seperti tuan. Banyak orang seperti itu. Bahkan kaum berjubah juga seperti itu. Saya mohon maaf, bukan mau menjelekkan kaum berjubah. Karena kaum berjubah juga manusia biasa, bisa ada salah. Suka lupa diri. Lupa bahwa jubah itu diberikan oleh gereja. Karena gereja percaya kepadanya. Tapi seringkali kepercayaan ini digunakan untuk menindas orang. Menindas pegawai. Berlaku seakan-akan penguasa. Kalau kita lihat perumpamaan yang Yesus berikan, Yesus katakan apa? Apa yang kau berbuat bagi saudaraku yang paling kecil, engkau perbuat bagi aku. Jadi kita, baik kaum berjubah maupun para atasan, para pemimpin dalam masyarakat, orang-orang yang bekerja pada kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, mereka adalah titipan Tuhan. Ketika kita berlaku baik pada mereka, kita sedang berlaku baik kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Lah kok bisa Tuhan? Lah pemberontak semua itu. Bikin gara-gara demo lah, minta inilah, minta itulah. Bahkan juga merusak perusahaan, mencuri dari perusahaan. Bagaimana bisa Tuhan? Justru mereka perlu ditolong. Justru mereka adalah orang-orang yang perlu kita berikan perhatian. Memberikan perhatian pada orang yang sudah baik-baik itu tidak sulit dan tidak banyak jasa. Mereka sudah baik. Tapi memberikan perhatian kepada orang yang lemah, yang tak berdaya, ini baru berjasa. Ini sungguh-sungguh berjasa. Nah, Tuhan ingatkan Daud, jangan kau pikir karena kau sudah jadi raja maka kau bisa bangun rumah untukku. Nanti kau atur-atur aku lagi. Kita manusia, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dia yang punya segala sesuatu. Bukan karena kita sudah memberikan kolekte, sudah ikut membangun gereja, sudah banyak bantu pastor,
atau sudah banyak berbakti sosial, lalu kita merasa kita boleh ngatur-ngatur orang lain, termasuk menyusahkan orang lain. Tuhan menolak tawaran Daud karena motivasinya tidak murni. Tapi kita lihat Bunda Maria, Tuhan yang memilih dia sendiri. Jadi Tuhan sendiri memilih Ibu Maria, bukan karena Ibu Maria minta. Bahkan Ibu Maria heran, bagaimana mungkin hal ini terjadi, sebab aku belum bersuami. Dalam bacaan tadi kita dengar, ini terjemahan baru. Terjemahan aslinya adalah bagaimana mungkin terjadi. Kedengarannya seperti Ibu Maria meragukan kuasa Allah, seperti ya. Tapi terjemahan baru sudah tidak seperti itu lagi, supaya orang tidak salah mengerti. Tadi saya baca apa? Ada yang ingat tidak? Ibu Maria ngomong apa? Hah? Bagaimana caranya? Nah, beda kan? Bukan bagaimana bisa terjadi, bagaimana caranya? Saya tidak ngerti caranya. Karena dari dulu tidak pernah ada orang tidak bersuami lalu punya anak. Bagaimana caranya? Maka ini bertanya. Terjemahan ini tidak asli, tapi lebih gampang dimengerti. Lebih tidak membuat orang berpikir bahwa Bunda Maria meragukan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Bunda Maria adalah seorang perawan yang berbeda dengan perawan yang lain. Kalau perempuan-perempuan Yahudi, mereka semua berlomba-lomba mau menjadi seorang ibu, dengan harapan nanti dari rahim mereka lahir seorang Mesias, seperti telah diramalkan oleh nabi-nabi, bahwa Mesias akan lahir dari perempuan Israel. Jadi siapa tahu nanti melahirkan Mesias, seorang yang akan memulihkan kerajaan Daud, jadi ibunya raja. Wah, hebat itu. Tapi Ibu Maria tidak punya niat itu. Ia dari kecil memutuskan untuk hidup murni. Ia tidak mau menikah. Tapi mengapa ia menikah juga? Karena itu tradisi. Keluarga harus menjodohkan dia dengan seorang laki-laki. Dan siapa yang dijodohkan? Santo Yusuf. Santo Yusuf ini seorang yang sangat sederhana. Ia tidak menuntut macam-macam. Bahkan setelah dia menikah dengan Ibu Maria juga, ia menjaga Ibu Maria. Ia tidak berlaku seperti suami yang lain. Ia menjaga Ibu Maria. Gereja percaya ia menjaga keperawanan Ibu Maria. Mereka tetap hidup murni meskipun suami istri. Gereja Katolik percaya itu. Karena dalam arti teologi, perawan adalah yang murni, yang kudus. Beda dengan pandangan orang. Yang namanya perawan adalah yang selaputnya masih utuh. Kalau tidak utuh, tidak perawan lagi. Mau utuh, tidak utuh, ini kita tidak bisa mengaturnya. Atau mungkin dia sudah berhubungan sama orang, maka tidak perawan lagi. Perawan artinya ketika saya menjaga hidup saya murni, tetap setia kepada Tuhan, maka saya seorang perawan. Jadi bisakah seorang istri disebut perawan? Bisa. Secara teologi, ketika ia tetap setia kepada suaminya. Ketika seorang suami tetap setia kepada istrinya, maka ia adalah perawan. Ketika seorang pemimpin tetap setia kepada tugasnya, maka dia adalah perawan, dia adalah suci. Jadi kesetiaan Ibu Maria disebut perawan. Tentu gereja Katolik percaya Ibu Maria memang perawan, karena disiapkan untuk melahirkan Yesus yang tidak berdosa. Maka Ibu Maria juga dilantik oleh gereja menjadi seorang perawan yang terlahir tanpa dosa asal. Dia memang tidak mengerti bagaimana caranya, karena dia memang tidak mau bersuami. Kalau dia ada niat untuk bersuami, tentu dia tahu bagaimana caranya. Malaikat mengatakan, Roh Kudus akan tinggal dalam dirimu, dan itulah yang akan menjadikan Yesus sebagai manusia. Jadi bukan karena
persatuan pria dan wanita lahir Yesus, bukan, karena Roh Kudus. Ini beda dengan peristiwa pertama tadi. Kalau bait Allah sampai terbangun, maka itu jasa Daud dan tidak terjadi. Tapi dalam peristiwa Ibu Maria, Roh Kuduslah yang berkarya, bukan Ibu Maria yang berkarya. Tapi ini tidak akan terjadi jika Ibu Maria mengatakan tidak. Jadi Ibu Maria kita sebut juga dalam gereja disebut sebagai orang yang bekerja sama dengan Yesus memberikan keselamatan kepada dunia. Istilah ini sungguh sulit dipahami. Banyak orang tidak terima. Ini adalah ajaran dari Bapak Gereja. Bagaimana Yesus bisa jadi manusia? Kalau Ibu Maria pada saat itu mengatakan saya tidak mau, saya keberatan. Dan ia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku apapun juga, termasuk nanti kalau anakku sudah besar ternyata saya tetap menderita. Dan itu terjadi kan, Ibu Maria menderita. Aku akan terimanya. Aku ini hamba Tuhan. Kita sudah mau menerima kelahiran Yesus beberapa hari lagi. Akan merayakan Natal Suci. Marilah kita sadari siapakah diri kita ini. Apapun yang ada pada kita sekarang ini. Kekuasaan, kesuksesan, apapun juga. Ini karena Tuhan memilih kita. Jangan jadikan ini sebagai alasan kita bisa mengatur-ngatur Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.